Kerajaan Demak, di mana Kerajaan Demak ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang tertua di Pulau Jawa. Oke, jadi sumber dari sejarah Kerajaan Demak ini itu bersumber dari tulisannya Nana Supriyatna, di mana di dalam bukunya itu dituliskan bahwa raja pertama dari Kerajaan Demak itu adalah Raden Patah, di mana Raden Patah merupakan seorang anak dari Raja Majapahit yang memiliki istri seseorang yang berasal dari Cina namun telah memeluk agama Islam. Raden Patah ini berkuasa sejak tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Nah, semenjak pemerintahan Raden Patah ini, banyak sekali penyebaran Islam yang dilakukan oleh Raden Patah bersama dengan Wali Songo. Nah, jadi di bawah pemerintahannya Raden Patah ini, kemudian Kerajaan Demak itu menjadi kerajaan yang mendapatkan puncak kejayaannya nih. Kenapa? Karena pada saat itu perluasan kebudayaan dan juga agama Islam itu meluas. Lalu juga berhasil berekspansi dan juga setelah itu berhasil untuk mengalahkan atau menaklukkan Portugis yang pernah masuk ke Malaka. Selain menaklukkan Portugis di Malaka, pemerintahan Raden Patah ini juga berhasil untuk menaklukkan Girindawardana yang pernah juga menghancurkan kekuasaan kerajaan Majapahit. Siapakah itu Girindawardana? Girindawardana itu adalah salah satu pati atau bupati pada masa kerajaannya Majapahit yang kemudian memberontak ke kerajaan sendiri sehingga menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Salah satu yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Setelah wafat Raden Patah, kemudian pemerintahan kekuasaan itu diganti oleh putranya yang bernama Adipati Unus. Nah, Adipati Unus ini merupakan seseorang yang tidak beda jauh dengan ayahnya, yaitu seorang yang tegas, selalu berwibawa dan juga sangat amat dihormati oleh masyarakatnya. Nah, di sini ketika Raden Patah masih hidup, Adipati Unus ini sering sekali membantu ayahnya untuk menyerang Portugis. Lalu setelah meninggal Raden Patah, lalu kemudian Adipati Unus ini menggantikan ayahnya untuk menyerang Portugis. Namun di sini ketika zaman Raden Adipati Unus ini banyak mengalami kegagalan dalam menyerang Portugis. Dan ternyata Kerajaan Demak sendiri itu pernah mencapai ada kembali di puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono yang menggantikan Adipati Unus. Nah, di sini Sultan Trenggono ini berhasil membuat seluruh Pulau Jawa ini ada di bawah kekuasaan Demak, yaitu dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Nah, pada tahun 1522 di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono ini mengirimkan pasukannya kepada Fatahillah yang berada di Sunda Kelapa untuk menyerang Portugis. Lalu kemudian disinilah berhasil menaklukkan Portugis dan mengubah nama Sunda Kelapa ini menjadi Jayakarta. Nah, setelah Sultan Trenggono akhirnya meninggal dunia, tonggak pemerintahan itu dipegang oleh anaknya sendiri yang bernama Sunan Prawoto. Tapi di sini Sunan Prawoto ini tidak berlangsung lama nih pemerintahannya, karena sering banget terjadi konflik pada masa pemerintahannya dan kemudian menyebabkan berakhirnya Kerajaan Demak. Walaupun memang ini hanyalah salah satu dari banyaknya faktor-faktor keruntuhan Kerajaan Demak itu sendiri. Jadi selain Kerajaan Demak itu merupakan kerajaan Islam terbesar di Jawa, Kerajaan Demak juga ada di posisi strategis, yaitu ada di perlintasan jalur laut yang nasional dan punya juga pelabuhan-pelabuhan besar. Nah, disinilah yang membuat Kerajaan Demak ini menjadi kerajaan yang bagus juga mapan. Oke, jadi di sini Demak itu juga akomodasinya ada dari beras, garam dan juga kayu jati yang lalu banyak dijual atau didagangkan keluar dan maupun ke dalam negeri untuk perekonomian Kerajaan Demak itu sendiri. Nah, kemudian Kerajaan Demak ini harus berakhir ketika terjadi perselisihan Jaka Tingkir dengan Arya Penangsang, dikarenakan Arya Penangsang ini ingin merebut kekuasaan dari Sunan Prawoto. Nah, Sunan Prawoto ini merupakan anak dari Sultan Trenggono ya. Nah, sedangkan Arya Penangsang ini adalah anak dari Pangeran Sekar yang merupakan kakak dari Sultan Trenggono yang seharusnya mendapatkan kekuasaan ketika Pati Unus ini tiada. Nah, jadi mereka bertengkar gitu. Lalu kemudian Jaka Tingkir akhirnya memutuskan untuk memindahkan kekuasaan Kerajaan Demak ke daerah Pajang. Sampai sekarang kita itu masih bisa loh melihat peninggalan dari Kerajaan Demak di Indonesia ini. Jadi nanti kalau kalian jalan-jalan nih ke daerah Demak, kalian bakal melihat di sana ada yang namanya Masjid Agung Demak. Nah, di Masjid Agung Demak ini punya ada keistimewaannya dibanding masjid yang lain. Yang pertama, dia punya atap yang tumpang. Nah, di sini atap tumpang ini menjelaskan bahwasannya ada akulturasi antara Hindu dengan Islam. Lalu kemudian ada yang
yang namanya 4 Sokotatal. Jadi keistimewaan lain dari Masjid Agung Demak itu ada 4 Sokotatal ini, di mana salah satu Sokotatal ini adalah milik atau disumbangkan oleh Sunan Kalijaga yang dari remahan-remahan kayu. Lalu 3 lagi itu dari Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Jadi 3 Sokotatal yang ibaratnya untuk menunjang Masjid Demak itu merupakan sumbangan dari para sunan. Selain itu, selain Masjid Agung Demak, hal yang ada di sini ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Demak. So, ketika kalian udah belajar tentang Kerajaan Demak, jangan lupa kunjungi Kerajaan Demak supaya kita bisa lihat nih peninggalannya secara langsung. Oke, sampai sini dulu aja pembahasan kita tentang Kerajaan Demak. Semoga lain kali kita bisa untuk bahas kerajaan-kerajaan lainnya lagi. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Jangan juga kalian lupa untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya semakin semangat kita dan juga semakin tersebar seluruh ilmu pengetahuan ke kalian semua. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.